Lalu, membangun rumah yang kuat dan nyaman butuh perencanaan yang matang. Halo teman-teman, kembali lagi di Construction Questions. Kalau kita membangun rumah hemat mana? Pakai baja atau beton? Membangun rumah bukan hanya soal desain yang menarik, tetapi juga tentang ketahanan dan kenyamanan dan efisiensi biaya. Di sini akan saya jelaskan beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan agar rumah yang dibangun sesuai dengan harapan dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, yang pertama, perencanaan yang awal dan harus matang. Sebelum memulai membangun, penting untuk membuat perencanaan yang matang agar proyek berjalan dengan lancar dan sesuai dengan anggaran. Nah, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Perlu menentukan anggaran, hitung biaya tanah, material, tukang, dan perizinan agar tidak over budget. Lalu, Anda harus memilih lokasi yang tepat. Pastikan lokasi yang aman dari banjir, longsor, atau bencana alam. Kemudian, membuat desain sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuaikan ukuran rumah dengan jumlah penghuni dan gaya hidup. Pemilihan material yang tepat, material yang dipilih akan menentukan kekuatan dan ketahanan rumah. Nah, untuk membangun rumah, gunakan kombinasi material yang kokoh dan hemat biaya seperti beton bertulang sama baja ringan. Jika ingin rumah yang lebih ringan dan cepat dibangun, gunakan baja ringan. Lalu struktur pondasi yang kokoh merupakan elemen yang paling penting karena menopang seluruh rumah. Nah, beberapa jenis pondasi yang sering digunakan dan ini yang cocok untuk beberapa rumah. Nah, itu termasuk pondasi batu kali, nah itu untuk rumah satu lantai. Lalu pondasi cakar ayam. Nah, untuk pondasi cakar ayam biasanya digunakan untuk rumah yang bertingkat dan tanah lunak. Nah, ini juga tahan terhadap gempa dan lebih aman. Lalu pondasi tiang pancang, daerah yang berair atau berawa. Nah, bisa menopang berat pondasi plak beton. Tanah kurang stabil merata menopang beban rumah. Nah, gunakan pondasi yang sesuai dengan kondisi tanah dan beban rumah. Lalu untuk daerah rawan gempa, gunakan pondasi cakar ayam agar rumah lebih kuat, teman-teman. Desain fungsional dan nyaman itu tidak melihat hanya estetika, tapi juga tentang kenyamanan dan efisiensi ruang. Perlu kita perhatikan dalam beberapa desain. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu dari struktur udara dan cahaya. Nah, gunakan banyak jendela dan ventilasi agar rumah tidak pengap. Lalu tata ruang yang efisien, hindari ruangan yang tidak terpakai agar lebih hemat biaya dan praktis. Lalu perhatikan arah matahari. Posisi rumah menentukan panas dan pencahayaan alami di dalam rumah. Lalu untuk mendesain rumah dengan konsep open space agar terasa lebih luas, gunakan juga cat warna cerah untuk membuat ruangan terlihat lebih besar. Kemudian perhatikan instalasi listrik dan plumbing. Pemasangan instalasi listrik dan pipa air harus dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi. Lalu kita harus menggunakan kabel yang berkualitas dan instalasi sesuai dengan standar untuk mencegah korsleting dengan pipa berkualitas agar tidak mudah bocor. Bagaimana untuk drainase? Agar rumah tidak tergenang saat air hujan deras. Nah, gunakan drainase yang baik. Lalu untuk pemasangan stop kontak atau saklar di tempat yang strategis agar mudah diakses. Nah, gunakan pipa juga, pipa yang tahan lama untuk menghindari kebocoran kemudian hari. Lalu untuk pemilihan tukang, kontraktor yang terpercaya atau tenaga kerja yang profesional akan menentukan kualitas hasil rumah. Lalu bagaimana cara untuk memilih tukang dan kontraktor? Cek portofolio dan review. Nah, pastikan mereka hanya punya pengalaman dan rekam jejak yang baik. Lalu perhatikan juga untuk pembandingan harga, teman-teman. Nah, jangan langsung pilih yang paling murah. Lalu perhatikan kualitas juga. Nah, gunakan kontrak kerja. Pastikan ada perjanjian yang tertulis agar tidak ada masalah di kemudian hari. Lalu jika ingin lebih hemat, bisa gunakan sistem borongan. Nah, itu dibayar per termin atau per progres, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan ya. Lalu untuk pekerjaan detail seperti finishing, nah sebaiknya sih lebih bagus diborongkan, teman-teman, karena ini perlu tenaga kerja yang sangat terampil. Jadi supaya pekerjaan lebih rapi. Untuk perizinan dan legalitas, pastikan semua dokumen legal sudah beres sebelum membangun rumah. Nah, seperti IMB atau izin mendirikan bangunan. Lalu untuk sertifikat tanah. Nah, ini sertifikat tanah kita seperti apa? Apakah SHM, sertifikat hak milik, atau HGB, hak guna bangunan.
konsultasikan dengan notaris atau kantor pertanahan jika ada masalah legalitas di tanah tersebut, teman-teman. Nah, sekarang akan saya bahas kekuatan dan daya tahan baja sama beton. Baja kuat dalam menahan gaya tarik dan tekan. Baja memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi dibanding beton, sehingga lebih kokoh dalam menopang struktur bangunan. Nah, kemudian baja juga mempunyai fleksibel dan tidak mudah retak. Baja dapat menyesuaikan diri dengan pergerakan tanah dan guncangan. Nah, menjadikannya lebih tahan terhadap gempa. Lalu, baja lebih fleksibel. Kalau terjadi gempa, baja bisa menyerap energi dan kembali ke bentuk semula tanpa mengalami kerusakan yang parah. Nah, untuk bobot juga kalau kita perhatikan lebih ringan. Beban yang lebih ringan dibanding dengan beton mengurangi gaya inersia saat gempa, sehingga mengurangi risiko keruntuhan bangunan. Lalu untuk baja juga harus diberikan anti karat. Nah, baja galvanis atau baja tahan karat memiliki perlindungan ekstra dari korosi. Nah, menjadikannya lebih tahan terhadap kondisi lembab atau lingkungan pesisir, teman-teman. Dan juga tidak terpengaruh oleh hama. Nah, tidak seperti kayu. Baja tidak dapat dimakan rayap atau serangga lainnya. Nah, ini juga untuk baja termasuk tahan lama dan minim perawatan. Nah, jika dilapisi dengan baik, baja bisa bertahan hingga puluhan tahun tanpa perlu banyak perawatan, teman-teman. Nah, baja juga tidak mudah tergradasi. Nah, berbeda dengan kayu atau beton yang bisa retak dan lapuk. Baja mempertahankan kekuatan dalam jangka panjang. Lalu bagaimana untuk proses pembangunan? Nah, tentu lebih cepat. Komponen baja bisa dibuat di pabrik, lalu dirakit di lokasi. Ini juga untuk menghemat konstruksi, teman-teman. Nah, terus juga lebih presisi dan konsisten. Baja diproduksi dengan standar yang tinggi sehingga kualitas dan ukurannya jauh lebih akurat dibandingkan dengan material yang lain. Karena fabrikasi di workshop atau di site juga nggak masalah. Nah, bagaimana dengan beton? Nah, beton ini salah satu material yang paling umum dalam konstruksi karena kekuatan tekan yang tinggi, daya tahan terhadap cuaca, dan umur pakai yang panjang. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, keunggulan dari beton memiliki daya tahan tinggi terhadap beban berat, menjadikannya juga lebih ideal untuk pondasi. Nah, termasuk juga untuk dinding struktural, teman-teman. Nah, perlu diperhatikan untuk daya lengkung. Nah, beton mempertahankan bentuknya dengan baik dan tidak mengalami deformasi meskipun menahan beban berat, teman-teman. Nah, ini juga beton tahan terhadap perubahan dan suhu ekstrim. Nah, kalau kita perhatikan juga, beton tidak mudah rusak akibat panas, hujan, dan angin kencang. Lalu beton juga tahan api. Beton tidak mudah terbakar. Nah, ini sehingga memberikan perlindungan yang ekstra terhadap kebakaran dibanding material lain seperti kayu atau baja. Nah, ini juga tanpa perlindungan khusus kalau untuk kayu dan baja. Beton kokoh jika dibangun dengan struktur yang tepat. Jika diperkuat dengan tulangan besi atau beton bertulang, beton dapat menahan gempa dengan lebih baik. Lalu ke tingkat stabilan, teman-teman. Struktur beton lebih berat, nah sehingga lebih stabil terhadap angin kencang dan guncangan kecil. Beton tidak terpengaruh oleh udara lembab atau garam lingkungan pesisir. Nah, bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Dengan perawatan yang baik, bisa bertahan lebih baik dibandingkan dengan rumah yang berbahan kayu dan mudah diakses. Nah, harga juga lebih ekonomis, teman-teman, dibandingkan dengan baja. Beton lebih terjangkau untuk proyek yang skala besar. Lalu coba kita perhatikan dulu untuk perbandingan harga ya. I-beam, nah ini cocok untuk bangunan bertingkat atau rumah besar, tetapi lebih mahal. Baja ringan ya. Nah, itu bisa berkisar antara 2,8 juta sampai 4,5 juta. Lalu untuk rumah minimalis yang satu lantai dengan baja berat, nah itu bisa antara 4 juta sampai 5,8 juta, teman. Lalu untuk rumah 2 lantai baja berat, nah itu bisa berkisar 5,7 juta sampai 9 juta. Nah, itu untuk harganya. Pintu jendela kayu aluminium dan UPVC, nah itu bisa berkisar 350.000 sampai 800.000. Instalasi listrik dan air 170.000 sampai 400.000.
Desain sederhana lebih hemat dibandingkan dengan desain yang rumit dengan banyak detail. Lalu biaya tenaga kerja, tukang bangunan di kota besar lebih mahal dibandingkan di daerah. Nah, untuk lokasi transportasi, daerah dengan akses sulit bisa meningkatkan biaya material. Lalu bagaimana dengan kecepatan pembangunan? Bisa diproduksi dan dirakit di luar lokasi sebelum dipasang. Nah, tidak perlu waktu yang lama untuk mengering seperti beton. Jadi kalau saya ambil kesimpulan teman-teman, nah kalau untuk baja sendiri, kalau saya perhatikan, kuat dan fleksibel, tidak mudah retak, tahan gempa, dan bisa menopang beban yang berat. Lalu tahan lama, tidak lapuk, anti rayap, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Nah, untuk pekerjaan efisien dan cepat, nah mudah dirakit, hemat waktu, dan lebih presisi. Lalu untuk baja berat, lebih mahal tetapi memberikan struktur yang lebih kuat dan tahan lama. Baja memiliki waktu pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan dengan beton, sehingga bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Lalu rumah baja ringan itu lebih hemat, cocok untuk rumah kecil atau renovasi rumah atap. Jadi untuk rumah baja berat lebih mahal tetapi lebih tahan lama, cocok untuk bangunan besar dan bertingkat. Lalu untuk proses konstruksi lebih cepat dan hemat tenaga kerja. Nah, termasuk juga tadi sangat minim perawatan jika menggunakan baja-baja yang galvanis, teman-teman. Lalu untuk struktur lebih ringan, cocok untuk tanah yang kurang stabil. Nah, tapi tadi kalau kita lihat dari sisi biaya, lebih mahal dibandingkan dengan beton. Nah, terutama baja berat. Lalu membutuhkan pekerja yang sangat terampil, teman-teman, untuk pemasangan yang presisi, maksudnya untuk pekerjaan ereksinya. Lalu harus diberi perlindungan anti karat untuk daya tahan jangka panjang. Biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan rangka baja ringan, tetapi lebih kuat dan tahan lama. Jadi untuk rumah beton adalah pilihan terbaik untuk konstruksi jangka panjang. Biaya awal lebih tinggi dibandingkan dengan baja ringan, tetapi lebih tahan lama dan minim perawatan. Lalu cocok untuk rumah permanen dan tahan gempa. Jika menginginkan rumah yang tahan gempa, lalu minim perawatan, dan bisa dibangun dengan cepat, baja adalah pilihan terbaik. Karena tahan terhadap gempa, teman-teman. Lalu, membangun rumah yang kuat dan nyaman butuh perencanaan yang matang, hal yang sangat utama yang harus diperhatikan, teman-teman. Nah, jangan lupa juga memilih tukang atau kontraktor yang bisa dipercaya. Perencanaan yang tepat, rumah impian bisa terwujud tanpa hambatan. Sekian dulu teman-teman, nantikan video selanjutnya. Terima kasih.